Halo semuanya, dalam video ini kami menjelaskan sedikit tentang hak intelektual dalam sistem informasi. Kami merupakan mahasiswa semester 7 Prodi Akuntansi dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan hak kekayaan intelektual ataupun haki, yang dimana adalah hak berasal dari hasil kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai-nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut. Sistem haki ini merupakan hak private, yang dimana seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya ataupun tidak. Hak eksklusif ini diberikan kepada negara untuk individu, yang dimana individu ini adalah pelaku haki, yaitu inventor, pencipta pendasan, dan sebagainya, yang tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitas agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem haki ini untuk kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Yang kedua di sini adalah prinsip haki. Yang pertama, hak cipta copyright. Oke, hak cipta copyright ini aku jelasin ya. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, untuk memberikan izin untuk itu, dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta menurut pasal 2 UU HASI atau hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerimaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi perbatasan-perbatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Di sini pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu keciptaannya berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, dan keterampilan yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Di sini pun ada kedudukan hak cipta. Kedudukan hak cipta yang sudah ditetapkan oleh UU HASI adalah bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dalam pasal 3 ayat 1. Sebagai benda bergerak ini, hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Karena diantaranya, pertama ada pewarisan, kedua ada hibah, ketiga ada wasiat, dan keempat ada dijadikannya milik negara, dan terakhir perjanjian. Dan di situ menyaratkan harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut. Pentingnya akta perjanjian itu adalah tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian peralihan hak cipta apabila terjadi persengketaan di kemudian hari. Dan ada pun ciptaan yang dilindungi, masa berlakunya hak cipta sampai ke pendaftaran hak cipta. Dan kedua, ada hak kekayaan industri, yaitu di mana hak kekayaan industri itu meliputi pertama paten. Paten di sini merupakan hak khusus yang diberikan kepada negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Yang kedua, ada merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang lainnya. Yang ketiga ada rancangan. Rancangan di sini adalah rancangan produk industri atau rancangan kreasi yang berbentuk konfigurasi, komposisi, garis ataupun warna yang mengandung nilai estetika yang dapat mewujudkan dalam pola 3 dimensi tersebut. Dan ada pun desain tata letak sirkuit, di mana memperlihatkan letak dan rangkaian komponen terpadu yang unsurnya berkemampuan mengolah masukan arus listrik atau menjadi khas dalam arti yang lainnya. Dan yang terakhir ada perlindungan varietas tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemuliaan tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu dan menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakannya. Dan ada pun sejarah hak cipta, di mana pada zaman dahulu tahun 600
1000 Masehi, seseorang dari Yunani yang bernama Periat menemukan dua tanda baca, yaitu titik dan koma. Anaknya yang bernama Apulus menjadi pewarisnya dan pindah ke Romawi. Pemerintah Romawi memberikan pengakuan, perlindungan, penggunaan, penggandaan, dan pengumuman atas penemuan Periat. Apulus di sini memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan pengakuan hak tersebut. Apulus ternyata orang yang bijaksana dan dia tidak menggunakan seluruh honorariumnya yang diterima. Honor yang di titik ini digunakan untuk keperluan sendiri sebagai ahli waris, sedangkan honor koma dikembalikan ke pemerintah Romawi sebagai tanda terima kasih atas penghargaan dan pengakuan terhadap hak cipta tersebut. Pentingnya haki. Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem haki yang baik, yaitu meningkatkan posisi perdagangan dari investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional, dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi atau temuan, dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir yang cemerlang, yang berguna bagi manusia, perlu diakui dan dilindungi. Untuk itu, sistem haki diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Di samping itu, sistem haki menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lain yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dan memaksimalkan untuk keperluan hidupnya atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.